Dunia kita mengenal banyak sekali raja, penguasa, dan pemimpin hebat. Mereka punya kekuasaan, wilayah, dan pengikut. Tapi Alkitab dalam Wahyu 19 ayat 16 memperkenalkan kita pada satu pribadi yang melampaui mereka semua. Di sana tertulis, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama. Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Apa yang membuat Yesus begitu istimewa sebagai Raja? Pertama, Yesus memerintah dengan kuasa Allah. Kekuatannya bukan berasal dari manusia atau sistem dunia, melainkan dari Bapa di surga. Semua yang ada di langit dan di bumi berada di bawah otoritasnya. Kuasanya tidak terbatas dan mutlak. Kedua, pemerintahannya adil dan kekal. Raja-raja dunia bisa salah, bisa tidak adil, dan pemerintahan mereka pasti akan berakhir. Tapi Yesus adalah Raja yang sempurna. Kerajaannya dibangun di atas kebenaran dan keadilan yang sejati. Tidak akan ada korupsi, tidak ada penindasan, dan pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Kekal selamanya. Ketiga, Alkitab menubuatkan bahwa semua bangsa pada akhirnya akan tunduk kepadanya. Suatu hari nanti, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bayangkan seorang raja yang begitu agung dan mulia, sehingga seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, menghormati dan menyeganinya. Seperti itulah pengakuan yang akan diterima Yesus dari seluruh ciptaan. Dia akan diakui oleh semua sebagai Raja yang sesungguhnya. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya juru selamat yang mati bagi dosa-dosa kita. Dia juga adalah Raja yang berkuasa dan memerintah atas segalanya. Pemerintahannya sangat berbeda dari apa yang kita lihat di dunia ini. Jika dunia menawarkan kekuasaan yang sementara dan seringkali korup, Yesus menawarkan pemerintahan yang penuh kasih, keadilan, dan kekekalan. Dia adalah Raja yang baik hati, yang peduli pada rakyatnya. Sebagai warga kerajaannya, kita dipanggil untuk tunduk pada otoritasnya. Bukan hanya nanti di surga, tetapi mulai dari sekarang, di sini, di bumi. Ini berarti menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, mengikuti perintah-perintahnya, dan membiarkan kehendaknya yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengakui Yesus sebagai Raja berarti menyerahkan kendali hidup kita kepadanya setiap hari. Jadi, mari kita hidup sebagai umat yang setia kepada Raja kita. Yesus adalah Raja segala raja yang layak menerima semua ketaatan, pujian, dan penyembahan kita. Dia adalah Raja yang memerintah dengan kasih dan kebenaran. Marilah kita melayani Dia dengan sukacita dan menantikan hari di mana kerajaannya dinyatakan secara penuh. Terima kasih sudah menonton. Apa artinya mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup Anda? Bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Tuhan memberkati.